Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin coba kita mengajak sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama coba buka dalam Roma pasal 15 ayat yang kelima. Roma pasal 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita baca terkasih dalam Tuhan, kita akan mengerti dan kita akan mendapatkan apa sebetulnya kehendak Tuhan kita, ya. Dan kita harus tahu di sini dikatakan bahwa Tuhan kita bukan cuma sumber kekayaan, sumber kebaikan, tapi Dia katakan bahwa Dia adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Ya, ketekunan dalam bahasa aslinya disebut hupomone. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya karakter ketekunan karena Kristus juga adalah Dia pribadi yang tekun mengasihi saudara dan saya. Saya percaya kita juga adalah putra-putri kerajaan. Kita harus bertekun dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Dan kalau karakter yang kedua yaitu Dia adalah roh yang menghibur. Dia adalah Roh Kudus, Parakletos, roh yang menghibur, roh yang menolong. Saudara, kita juga harus mau mengikuti apa yang Dia kerjakan. Haleluya. Tapi terlepas dari semuanya itu, firman Tuhan berkata, Dia memberikan ketekunan dan penghiburan dan mengaruniakan hal yang luar biasa, yaitu apa? Kerukunan. Ya, kerukunan kepada saudara dan saya. Dan dikatakan kerukunan itu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Haleluya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, kita yang adalah orang percaya, kita harus mau hidup dalam kerukunan. Dimanapun Tuhan membawa kita, menaruh kita dalam komunal, dalam komunitas, dalam apapun juga. Saudara, kita harus bisa hidup rukun. Haleluya, haleluya. Ya, sebab saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, kita sebagai putra-putri kerajaannya, kita gak bisa hidup rukun. Di mana kita ada, kita selalu bertengkar, bikin onar. Saudara, kita bukan mempermuliakan Tuhan, tapi kita sebaliknya akan menjadi pribadi yang menjadi batu sandungan. Dan saya percaya Tuhan tidak menginginkan itu. Oleh sebab itu, mari kita jaga, ya, miliki sikap hati yang benar dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, sehingga atmosfer kerukunan itu dapat kita jaga. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Haleluya. Dari diri kita harus ada kesadaran untuk hidup rukun terlebih dahulu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Dia akan mengaruniakan rohnya yang akan menolong kita supaya kita bisa hidup rukun. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya, kalau kita bisa menjaga hidup rukun, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, apa saja yang kita bisa dapatkan kalau kita hidup dalam kerukunan? Hal yang pertama, haleluya, tentunya kita akan memperoleh hidup yang lebih baik dan indah. Wow, puji Tuhan, haleluya. Orang yang suka bertengkar, kemana-mana dia akan diomongi orang. Kemana-mana dia gak punya teman, dia gak punya saudara. Haleluya, dia dimusuhi saudara. Dan saya percaya hal seperti itu tidak enak. Tapi orang yang bisa jaga kerukunan, dia banyak teman, dia banyak saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, di saat dia butuh pun, tanpa dia ngomong pun, orang pasti akan menolong dia. Dan orang tersebut, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupannya pasti akan memiliki keadaan yang sangat baik dan akan memiliki sesuatu keindahan dalam kehidupannya. Jadi jangan ragu lagi untuk hidup dalam kerukunan. Haleluya. Hal yang kedua, apa yang kita akan dapatkan kalau kita hidup dalam kerukunan? Kita akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Wow, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 133, di situ ada dua jenis berkat.
Berkat yang pertama, berkat jasmani. Berkat yang kedua, yang paling penting sebetulnya ini adalah berkat apa? Rohani. Haleluya. Dan di sini dikatakan berkat rohani digambarkan seperti minyak yang menutupi sekujur tubuh Imam Harun dan yang menjadi tanda kekudusan. Dan berkat jasmani digambarkan dengan embun yang menutupi sepanjang gunung Hermon sampai gunung Sion yang menimbulkan apa? Kesuburan di daerah tersebut sekalipun mungkin dalam musim kering. Haleluya, haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya orang yang hidup dalam kerukunan akan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Dia tidak akan pernah mengalami masa-masa kering dalam hidupnya. Kalaupun ada masa kering, Tuhan akan menolong dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita harus membangun kerukunan itu tersebut ya? Dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, ada 3 hal yang saya ingin bagikan untuk membangun ya kerukunan tersebut. Yang pertama, kalau saudara baca dalam ayat 1a tadi ya, di situ dikatakan kita harus mau kuat menanggung yang lemah. Ya, jadi saling menanggung. Kita yang lebih kuat harus menanggung yang lemah. Kita nggak boleh hitung-hitungan. Kita tidak boleh ya tebar pilih dalam kita menolong atau membantu. Bantulah, tolonglah saudara-saudara kita membutuhkan. Apalagi kalau kondisi kita lebih kuat dari mereka. Haleluya. Dan saya percaya apa yang kita tabur, kita akan tuai. Dan saya percaya waktu kita menolong yang lemah, mereka juga akan mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang punya kasih dan mereka juga akan kembali mengasihi kita. Haleluya. Hal yang kedua, kalau saudara baca di ayat selanjutnya, ya ayat 1b sampai 3a. Di situ dikatakan saudara terkasih dalam Tuhan, untuk kita ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ya untuk kita bisa melakukan itu semua. Hal yang kedua, kita tidak boleh egois atau egosentris. Orang yang egois selalu tertuju kepada dirinya sendiri. Saya, aku. Tapi saya berkata, hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, buang jauh-jauh sifat ego atau egosentris tersebut. Ya, miliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita perlu orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Dan hal yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Dalam ayat yang ketujuh jelas dikatakan kita harus bisa belajar menerima orang lain apa adanya. Haleluya. Saya percaya kalau kita lebih dulu bisa menerima orang lain, maka orang lain juga akan menerima kelebihan dan kekurangan kita. Dan atmosfer ya kerukunan itu akan terjalin. Termasuk dalam rumah tangga kita. Belajar menerima kekurangan pasangan kita. Ya, kalau kelebihannya gampang, tapi kekurangannya pun kita harus belajar menerima. Seperti dia juga akan menerima kekurangan kita. Saya percaya mulai rukun dari keluarga kita dulu, maka keluar akan rukun. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga akan rukun. Ya, haleluya. Saudara bayangkan kalau Tuhan memperhitungkan kita, melihat kelemahan kita semua, selesai kita. Tapi Tuhan juga belajar menerima kita apa adanya. Haleluya. Jadi 3 hal ini kita kerjakan, kita lakukan. Saya percaya atmosfer kerukunan akan nyata dalam hidup kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Engkau tolong kami, mampukan kami agar kami terus bisa hidup di dalam kerukunan seperti kehendak Tuhan. Dan kami percaya di mana kami bisa menjaga hidup dalam kerukunan, menjaga atmosfer ini. Kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Engkau tolong kami, mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berharap kepada Tuhan. Haleluya. Amin.